Salam jemaat yang kasih Tuhan. Pada hari ini, Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020, tema khotbah yang akan diangkat adalah dari Yohanes 5 ayat yang ke-19 sampai 21 sesuai dengan bacaan leksionari kita, dan saya memberi judul adalah keselamatan. Pada peristiwa ini, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya atau membela dirinya di hadapan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi karena ia dianggap telah melanggar hukum Taurat karena ia menyembuhkan seorang yang lumpuh lebih dari 30 tahun di kolam Betsaida. Dia katakan, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, ketika yang memperkenalkan diri ini, kita dapat katakan bahwa orang itu dapat mengetahui seseorang itu atau orang itu memperkenalkan dirinya melalui perbuatannya. Hanya dengan perbuatan dan kata-kata kita bisa perkenalkan diri kita. Nah, Yesus telah memperkenalkan dirinya melalui segala perbuatannya. Jadi ketika dia dicela dan dikatakan tentang apa yang harus dikerjakan selama di dunia, saya mengangkat hanya 2 poin. Yang pertama adalah tentang keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Dia katakan dalam ayat 21, sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan. Jadi dalam Kristus kita mempunyai kehidupan itu. Bapa tidak menghakimi, tidak memberikan keselamatan, tetapi keselamatan itu datang dari Anak. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan itu. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 tentang bagaimana Musa, Yesus katakan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah Yesus yang datang untuk menebus kita dari dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita mempunyai keselamatan yang kekal di dalam Dia. Ayat yang ke-24 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita hidup hanya sesuai dengan firman Tuhan, melakukan firman-Nya, karena Dialah kehidupan itu. Dia akan memberikan hidup bagi kita oleh karena iman percaya kita. Nah, iman, ketika kita punya iman percaya kita kepada Dia, itu pun bukan karena kemauan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena terpaksa memilih dan lain sebagainya, tetapi Dia sendiri yang memberikan iman itu kepada kita untuk percaya kepada Dia. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yesus memberikan kehidupan kekal bagi kita. Yesus memberi contoh juga di Matius 18 ayat 8 dikatakan, jikalau tanganmu berbuat dosa, lebih baik penggalah tanganmu. Jikalau kakimu berbuat dosa, lebih baik penggal kakimu. Matamu berbuat dosa, lebih baik cungkil matamu. Lebih masuk ke kerajaan surga dengan mata sebelah daripada dengan mata utuh tetapi masuk ke dalam neraka. Kemudian ketika kita mengikuti Yesus, tantangan sangat banyak. Sehingga Yesus katakan di ayat ke-9-nya, Matius 19 ayat 9, jika seorang meninggalkan orang tuanya, artinya saudara-saudaranya, artinya begini, kalau dalam mengikuti Yesus, bukan cuma kita akan dapat berkat, tidak cuma itu, tetapi kita pun harus siap meninggalkan segala-galanya. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Mazmur, meskipun orang tuaku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kehidupan kekal yang pasti dalam Kristus. Yesus memberikan contoh tentang orang kaya. Dia datang bilang, guru, dalam Lukas 18 ya, tentang orang kaya Lukas 18 ayat 18, orang kaya itu datang dan berkata, guru, bagaimana
supaya saya masuk ke dalam kerajaan surga. Kira-kira katanya seperti itu. Lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan dengan Taurat, sesuai dengan Taurat. Nah, si orang kaya mengatakan, aku telah melakukannya sejak aku kecil, begitu luar biasa. Tetapi kuncian terakhir yang Yesus katakan, nah, satu lagi yang kurang. Ambillah seluruh hartamu, jualah, dan bagi-bagikan pada orang miskin. Maka sedihlah hatinya. Dan dikatakan sangat sukar bagi orang kaya untuk masuk ke surga. Kenapa? Karena hidupnya bergantung pada kekayaan itu. Sehingga kita hidup itu bukan bergantung pada kekayaan, bukan bergantung dari nama-nama kita, dari kehebatan kita, dari prestasi-prestasi kita, dari pencapaian-pencapaian kita. Tapi kita hidup hanya karena anugerah. Sehingga kita pula hanya kita hidup dalam Dia, karena Dia itu memberi hidup yang kekal. Yang telah dan dikatakan tidak turut dihukum karena kita percaya pada Dia. Kita telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sama seperti Musa meninggikan ular, demikian juga Yesus menebus kita di atas kayu salib. Yang kedua adalah tentang penghakiman. Yesus katakan bahwa ayat yang ke-22, kita lihat, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan itu seluruhnya kepada anak. Hanya kepada anak ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah Roh Kudus yang berkarya dalam kita, dan firman yang kita punya inilah yang menghakimi kita. Jadi yang dibilang penghakiman adalah ketika kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita hidup melanggar firman itu kita akan masuk dalam penghakiman. Tetapi jika kalau kita hidup dengan benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka ini yang dikatakan bahwa kita menjaga kekudusan hidup kita. Dalam Matius 7 yang pertama Tuhan Yesus katakan, janganlah menghakimi. Karena penghakiman adalah hak Tuhan. Kita tidak punya wewenang atau kita tidak punya hak untuk menghakimi. Biarlah Tuhan yang menghakimi. Kalaupun ada orang berbuat salah, kita serahkan sama Tuhan saja. Jangan kita menghakimi dia. Kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan atau sesuai dengan kehendak kita, jangan kita marah atau kita benci dengan orangnya, tetapi kita tetap mengasihi dia. Kita hanya membenci pekerjaannya, kita hanya membenci perbuatannya, tapi kita tetap mengasihi dia karena Tuhan pun mengasihi dia. Nah, peringatan bagi kita juga soal penghakiman. Ingatlah bahwa yang dihakimi adalah kita yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kalau kita baca dalam 1 Korintus ayat yang ke-10, nah ini peringatan bagi kita. Dikatakan gini, pencuri, orang kikir, pemabuk, penipu, itu tidak mendapat bagian dalam kerjaan surga. Bahkan di dalam 1 Korintus 5 dan ke-11 dikatakan, jangan berteman dengan mereka. Nah, firman kita pada hari ini mengingatkan kita. Yang pertama adalah kita punya hidup kekal di dalam Tuhan dan janganlah kita menghakimi. Jadi hiduplah hanya seturut dengan kehendak Tuhan, lakukan apapun itu hanya sesuai dengan firman Tuhan, maka Allah sumber damai sejahtera itu akan memberikan terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Maka Matius 7 ayat ke-11 dikatakan bahwa kamu yang jahat saja telah memberikan barang yang baik kepada anakmu, apalagi Bapa di surga. Nah, kita hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita bisa menjalani hidup yang penuh sukacita, menghadapi keadaan yang serba salah saat ini, serba genting saat ini, yaitu adanya pandemi corona, sehingga kita susah bergerak, kita susah membuat segala sesuatu, ada ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, maka kita yakin kita mempunyai hidup yang kekal yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang penting bagi kita adalah kita hidup hanya seturut dengan kehendak-Nya. Lakukanlah firman Tuhan, imani dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bila Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar itu boleh datang hati dan pikiran kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena sesungguhnya kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan Yesus, kalau bukan karena anugerah-Mu. Berkati setiap
anak-anakmu yang mendengarkan firman-Mu, setiap jemaatmu yang mendengarkan firman-Mu, biarlah roh-Mu yang bekerja di dalam setiap mereka, sehingga mereka dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian hari ini, kekal sampai kedatangannya yang kedua kali. Haleluya.